masuk bulan November akhir, waktu kita tinggal 20 hari ke depan untuk proses pertanggungjawaban kegiatan fisik dan keuangan dari kegiatan DAK tahun 2022. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2023 kami mendapatkan alokasi DAK sebesar 2,63 triliun. Nah, ini ada dua hal yang dinamika yang terjadi tahun 2022, di mana alokasi DAK 2,36 triliun itu adalah yang merupakan usulan Pemda dan ada merupakan aspirasi DPR melalui Badan Anggaran DPR. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada penambahan jumlah kabupaten penerima DAK yang tadinya DAK usulan daerah untuk kawasan sentra produksi pangan itu hanya 100 kabupaten kota, kemudian menjadi 188 kabupaten kota. Jadi ada penambahan jumlah kabupaten sekitar 88 kabupaten yang diakibatkan karena adanya aspirasi dari DPR RI. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tematik kita di 2023 kita pisahkan kawasan food estate dan kawasan penguatan sentra produksi pangan. Yang berbeda adalah ada menu DAK di kawasan sentra produksi pangan untuk level provinsi untuk melakukan perbaikan atau penguatan fungsi dari UPTD perbenihan, UPTD sertifikasi benih, perlindungan tanaman, serta pembibitan ternak yang ada di provinsi. Nah, kemudian yang kedua, hal yang menarik adalah terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Direktur, baik di menu food estate maupun di menu sentra produksi pangan, kita melakukan penguatan terkait dengan kegiatan pertanian presisi ditambah dengan pertanian regeneratif. Dan salah satunya adalah ini kegiatan dialokasikan di Kota Semarang di P4S yang ada di Kota Semarang. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi pagu anggaran dan keterkaitan antara kementerian yang mendapatkan alokasi DAK KSPP di tahun 2023 untuk level provinsi, Jawa Tengah KKP-nya mendapatkan 29,1 miliar, tapi di sektor pertanian kami mengalokasikan 32,8 triliun miliar. Kemudian untuk jalan 81 miliar, irigasi 14,8 miliar. Dan level provinsi, Bapak Ibu sekalian, ada alokasi 157,8 miliar. Dan kita berharap dengan kegiatan yang berbasis spasial, mudah-mudahan nanti ada titik koordinat yang bisa disampaikan atau spasial dari masing-masing kegiatan di KKP, di pertanian, jalan, dan irigasi, agar kemudian tadi peta aset pangan itu bisa kita lihat di dalam pelaksanaan DAK tahun 2023. Kemudian Kabupaten Banyumas, kalau kita lihat per kabupatennya Bapak Ibu sekalian, itu pertanian dapat 10,4 miliar, Cilacap 28, kemudian Kota Semarang dapat 9,5 miliar, sehingga kalau ditotalkan Bapak Ibu sekalian, kita dari sisi pengalokasian untuk Provinsi Jawa Tengah itu nomor 2 dibanding jalan. Jadi kita hampir 204,1 miliar. Jadi 4 kali lipat dari 3,5 lipat dari KKP anggarannya dan 2 kali lipat dari irigasi. Artinya apa? Kami memberikan harapan besar pada sentra-sentra pangan kami yang ada di Jawa Tengah agar kemudian dana alokasi khusus fisik 2023 ini bisa optimal di dalam kerangka kita untuk mempertahankan ketersediaan pangan kita. Lanjut. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, untuk provinsi mendapatkan alokasi DAK 31,3, kemudian Bangkalan 1,3, Banyuwangi 6,9, Sumeneb 51 miliar Sumeneb ini karena ada aspirasinya hampir 30 miliar lebih, kemudian Kabupaten Ngawi, kemudian Kabupaten Lamongan yang besar, sehingga kemudian Jawa Timur mendapatkan alokasi sebesar 191,2 miliar gitu ya.
dari total DAK integrasi yang ada di Jawa Timur sebesar 866,87 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kami sampaikan konfirmasi daerah tahap penyusunan rencana kegiatan visi bidang pertanian tahun 2023. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pagu reguler untuk misalnya Cilacap itu sebesar 11,537 miliar, pagu aspirasinya 15,6 miliar, total pagunya 27 miliar, volume RK yang sudah disampaikan kami 188, kemudian total nilai RK-nya baru 26,8, masih ada selisih 292 miliar juta. Kemudian Kabupaten Grobogan, nah ini Bapak Ibu sekalian, dan ini momentum yang baik untuk kita lakukan konfirmasi. Sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sampai tanggal 9 untuk penyusunan inputan RK di dalam aplikasi Krisna. Pagunya 18,7 Bapak Ibu sekalian, namun volume RK yang diinput baru 4, total nilai 366,9, masih ada minus 18,4 miliar. Ini angka yang sangat besar dan hampir ini mungkin Bapeda Grobogan, Dinas Pertanian ini kerja keras untuk segera konsolidasi secara internal untuk menulis seluruh dokumen pendukung yang terkait dengan persyaratan untuk melakukan penginputan RK. Nah, kemudian selanjutnya yang paling besar lagi Kabupaten Lamongan. Anggarannya 22,1 miliar, pagu aspirasinya 1,2, total pagunya 23,3 miliar, yang baru diinput volume RK-nya 85, total nilai RK-nya baru 11,7, yang belum adalah 11 miliar. Nah, yang menarik adalah untuk provinsi, Bapak Ibu sekalian, di Jawa Tengah mendapatkan pagu reguler 30,77 miliar, kemudian belum ada konfirmasi sampai dengan hari ini RK yang telah diinput. Jadi masih kosong. Jadi belum ada konfirmasi kepada kami maupun kepada Direktorat Pangan Pertanian terkait dengan penyusunan RK-nya. Jadi mohon kalau memang ada kendala dikonsultasikan kepada kami hari ini. Kemudian Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, Jawa Timur dari pagu 29,4 yang baru diinput baru 8,2 miliar. Masih ada 21,1 M yang perlu dilakukan konfirmasi pada kami untuk data RK yang sudah diusulkan. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk DAK yang sifatnya reguler, pagu reguler itu batas penginputan RK itu adalah 9 Desember 2022. Tapi untuk pagu aspirasi, jadi masih diberikan ruang oleh Kementerian Keuangan untuk perbaikan dokumen RK itu sampai dengan bulan Maret tahun 2023. Tapi kami tidak berharap, Bapak Ibu sekalian, untuk pagu aspirasi nanti ngurusnya bulan Maret gitu ya, mendekati bulan Maret. Karena apa Bapak Ibu sekalian, uang ini pasti akan diblokir apabila RK-nya tidak disetujui oleh Kementerian Pertanian maupun Kementerian Bappenas, dalam hal ini Direktorat Pangan Pertanian. Jadi kami mendorong baik pagu reguler maupun pagu aspirasi agar batas maksimum penyusunan RK tanggal 9 Desember itu bisa kita penuhi semua, dan mudah-mudahan sesuai dengan pagu total yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali terkait dengan penggunaan dana penunjang 5% itu diambil dari total pagu. Jadi dana penunjang 5% diambil dari total pagu. Nah, kemudian yang Bapak Ibu lakukan jangan sampai mengurangi unit cost untuk memenuhi dana penunjang,
tetapi kurangilah volume output dari masing-masing kegiatan. Karena kalau mengurangi unit cost, bisa jadi nanti tidak bisa terlaksana karena tiba-tiba ada kenaikan harga dan lain sebagainya. Jadi volumenya harus dilakukan penyesuaian, tetapi tidak mengurangi unit cost. Itu yang terkait dengan dana penunjang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di tahun pengalokasian 2023 ini ada mekanisme reward and punishment. Jadi bagi daerah yang mendapatkan tanda merah di dalam suratnya Kementerian Keuangan, itu masih diperkenankan menggunakan mengambil dana penunjang 5%. Namun untuk tahun 2024, Bapak Ibu sekalian, kami umumkan secara langsung bahwa untuk pengalokasian 2024 bagi daerah nanti yang berdasarkan penilaian kinerjanya itu merah, maka DJPK tidak memperkenankan daerah untuk menggunakan dana penunjang 5% yang bersumber dari Pagu DAK. Artinya harus disiapkan oleh Bapeda atau oleh daerah sendiri. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang ingin kami sampaikan apabila terjadi daerah menggunakan dana penunjang atau mendapatkan reward dari kinerja 2021 untuk 2023, maka yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah menambah atau mengurangi volume output, tapi tidak mengurangi unit cost. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar atas presentasinya. Selanjutnya kita lanjutkan pemaparan dari Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Ramli. Saya persilakan waktu dan tempat untuk memaparkan paparannya. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terkait dengan RIAK di bidang kelautan perikanan, izinkan kami untuk share pemaparan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu peserta rapat, DAK tahun 2023, khususnya di bidang kelautan perikanan, kami informasikan kepada kawan-kawan Bappenas bahwa kami baru selesai menyelesaikan penyusunan RK DAK di tahun 2023. Nah, saat ini kami belum bisa menyampaikan rekapnya terkait dengan menu kegiatan per daerah, namun dalam pertemuan terakhir hari ini, kita sudah mendistribusikan seluruh pagu per daerah berdasarkan menu kegiatan yang ada. Nah, terkait dengan arah kebijakan DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentu pertama kita mengarah pada tema RKP dan arah kebijakan RKP tahun 2023 terkait dengan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan itu ada arah kebijakan terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan, kemudian peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran, kemudian mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, kemudian pembangunan rendah karbon, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ibu kota IKN. Nah, dalam RKP di tahun 2023 ini ada 3 mayor proyek yang kemudian menjadi proyek prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kemudian hal tersebut dimandatkan oleh RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, serta penguatan jaminan usaha, serta 350 korporasi petani dan nelayan. Nah,
dari tema dan arah kebijakan, kemudian adanya Mayor Project ini, kemudian Kementerian Kelautan merumuskan arah kebijakan yang tentunya menampung tema dan Mayor Project yang ada ini. Nah, ada 5 jalur kebijakan dan 3 jalur penguatan terkait dengan arah kebijakan di tahun 2021 hingga 2024 ini. Yang pertama itu ada perluasan wilayah konservasi perairan, kemudian penerapan kebijakan penangkapan terukur, lalu pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar, kemudian pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, 5 kebijakan utama ini kemudian diperkuat dengan peningkatan daya saing, kemudian penguatan pengawasan sumber daya kelautan perikanan, serta penguatan kebijakan peningkatan kapasitas SDM. Nah, arah kebijakan DAK nantinya akan diturunkan dari 5 arah kebijakan ini, yang kemudian ada 2 hal yang kemudian menjadi tema besar di tahun 2023. Yang pertama itu terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Maju. Nah, Kampung Nelayan Maju ini salah satu merupakan menu DAK di tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kampung nelayan itu sebagai basis atau pusat pengembangan ekonomi. Kampung ini diambil sebagai unit terkecil dari aktivitas ekonomi karena basis ekonomi yang akan dikembangkan dalam menunjang pembangunan kelautan perikanan ke depan, khususnya untuk peningkatan ekonomi, lingkungan, sosial budaya, kegiatan usaha, dan koordinasi antar sektor itu menggunakan kampung sebagai basis terkecil. Nah, itu ada kondisi yang diharapkan, kondisi sebelum dan sesudah, yang pada intinya tentu kami mendorong jika kampung-kampung yang menjadi sentra pengembangan ekonomi perikanan ini, kemudian situ lingkungannya yang dibuat maju, sosial budayanya dikembangkan, kegiatan usaha dorong serta stakeholder mampu memberikan dukungan di setiap kampung tersebut. Nah, tentu kami juga sudah berkoordinasi di bawah Kemenko Marves terkait dengan pengembangan kampung nelayan ini, mulai dari koordinasi dengan Pertamina, kemudian pemodalan usaha, asuransi, jaringan komunikasi, kesehatan, serta lembaga kementerian lainnya. Dengan harapan jika kampung ini bisa dikembangkan, maka itu menjadi spot-spot dari pengembangan usaha perikanan, sehingga jika dikapitalisasi seluruh kampung tersebut, maka akan mendorong secara makro pembangunan perikanan dan kelautan. Nah, di samping Kampung Nelayan Maju itu juga ada pembangunan perikanan berbasis budaya tawar, payo, dan laut berbasis kearifan lokal. Nah, paling tidak itu ada budaya yang bersifat pedalaman, pesisir, dan budidaya laut dengan komoditas. Jadi kalau untuk budidaya nih, sentra yang digunakan itu adalah basis komoditas. Jadi ada kampung yang mungkin itu basisnya lele, kemudian basisnya patin, gurami, dan seterusnya. Nah, ini sama dengan Kampung Nelayan Maju. Kampung Perikanan Budidaya ini nanti didorong untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, kegiatan usaha, adanya dukungan stakeholder, dan pengembangan lingkungan budidaya. Nah, ini juga bisnis model yang akan dikembangkan, bahwa dalam satu unit kampung tersebut ada dikembangkan hatchery, pabrik pakan, kemudian aktivitas usaha, lalu ada dukungan unit pengolahan ikan, ada pengembangan pasar domestik, dan seterusnya. Nah, dari ini nanti diharapkan nanti ada peningkatan nilai tukar, lalu ada peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, kerangka ini nanti yang akan kami selanjutnya nanti akan terjemahkan ke dalam menu kegiatan DAK di tahun 2023. Ini pengembangan Kampung Nelayan Maju dalam rangka sinergi antar KL, sama juga dengan Kampung Nelayan Maju, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan KL lainnya, dan mudah-mudahan nanti di tingkat daerah ada dorongan dari APBD, DAK dari OPD lainnya dalam pengembangan Kampung Nelayan Maju, Kampung Pemberikan Budidaya ini. Nah, dari kerangka tersebut kemudian kita melihat bahwa posisi kelautan dan perikanan ini berada dalam tema penguatan kawasan sentra produksi pangan, sebagaimana kerangka yang tadi kami sampaikan. Ada alur di mana kampung tadi itu, darah kebijakan tersebut akan kami tuangkan dalam kerangka tema yang ada ini sebagai penguat kawasan sentra produksi pangan, di mana kampung sebagai unit
dalam aktivitas pengembangan itu. Nah, pada posisi makro tentu kami dalam kerangka untuk mendukung ketahanan pangan. Mungkin tadi Pak Akbar juga sudah menjelaskan posisi kami ini lebih banyak pada mendukung ketahanan pangan ini. Nah, dari posisi tema bidang kelautan perikanan ini sebagai penguat kawasan sentra produksi pangan, maka kemudian kami KKP merumus kriteria lokasi prioritas untuk penerima DAK dalam kerangka pengembangan kebijakan tadi tersebut. Mulai dari bahwa itu adalah lokasi mayor project, seperti tadi ada kebijakan yang lebih makro, kemudian sentra produksi kelautan perikanan, di mana kampung-kampung tadi sudah kami identifikasi, nanti kabupaten penerimanya juga dalam pengembangan kampung tersebut. Kemudian itu untuk DAK provinsi itu ada kami mengidentifikasi apakah provinsi tersebut ada IUPC yang restriktif yang tinggi, kemudian apakah provinsi tersebut memiliki kawasan konservasi, lalu apakah daerah baik kabupaten kota itu berdiri dengan kepulauan, kemudian ada tidaknya daerah tersebut bersifat afirmasi seperti daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, transmigrasi dan sebagainya. Lalu ada Pepres yang harus kami selesaikan juga terkait dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, serta yang terbaru Pepres tentang Jawa Barat. Lalu kemudian provinsi kampung kota yang memiliki indeks fiskal yang sangat rendah hingga sedang. Nah, dari lokasi prioritas tersebut, lalu KKP merumuskan arah kebijakannya. Yang pertama tentu tadi karena sesuai dengan tema DAK bidang KP akan diarahkan untuk mendukung tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan. Kemudian mayor project yang tadi kami sudah sampaikan, serta alternatif pendana pelaksanaan mayor project tersebut diarahkan untuk kegiatan bidang kelautan menjadi kewenangan daerah. Jadi ada 3 hal yang kemudian kami kriteriakan dengan harapan nanti kerangka ini bisa meningkatkan nilai tukar nelayan, kemudian meningkatkan produksi, meningkatkan nilai tukar pembudidaya ikan, kemudian ada pengolahan kawasan konservasi, serta ada kepatuhan dalam pelaku usaha. Nah, ini kemudian kami rumuskan menunya, bahwa menunya ada 4 terkait dengan peningkatan Sapras pelabuhan untuk provinsi, kemudian peningkatan sarana prasarana UPTD Balai Benih di provinsi dan kabupaten kota, lalu peningkatan sarana prasarana usaha pelaku perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan yang tadi kami sesuaikan kerangka kecilnya basis kampung tersebut. Kemudian peningkatan kualitas pengolahan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya perikanan. Nah, dari situ kemudian kami turunkan menu-menu apa saja untuk provinsi yang bisa yang kami usulkan untuk dibiayai melalui AK, dan ini sudah disusun RK-nya. Itu ada 3 menu untuk provinsi. Pertama itu pembangunan rehabilitasi sarana prasarana pelabuhan perikanan, lalu pembangunan rehabilitasi unit perbenihan yang menjadi kewenangan provinsi, serta rehabilitasi sarana prasarana pengawasan dan konservasi. Dengan kegiatan-kegiatan sudah yang bisa kita lihat yang ada di dalamnya. Lalu untuk kabupaten kota kita siapkan 4 menu untuk DAK, yaitu pembangunan rehabilitasi unit perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, sarana prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Nah, ini tadi kami sebut basis terkecilnya tadi adalah kampung tersebut. Kemudian sarana prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan skala kecil, serta rehabilitasi sarana prasarana pengolahan hasil perikanan di tingkat pasca panen. Dengan kegiatan yang sudah yang mungkin bisa dibaca satu persatu. Dan ini dari hasil pembahasan yang panjang dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, untuk lokasi prioritas DAK tematik penguatan KSPP ini. Untuk bidang kelautan perikanan ada 32 provinsi yang menerima DAK, kemudian ada 100 kabupaten kota yang penerima DAK. Namun kemudian dalam beberapa pembahasan lebih lanjut, Provinsi Bali tidak mengajukan usulan, namun ada provinsi baru lagi, Papua Tengah, yang mekar dari Provinsi Papua, sehingga jumlahnya tetap 32, jadi Provinsi Bali digantikan oleh Provinsi Papua Tengah. Nah, ini seluruh daerah penerima DAK di tahun 2023. Ada beberapa yang kemudian daerah lokasi prioritas yang disampaikan oleh Bappenas terpaksa harus di-reject karena ada 5 lokasi jumlah penerimanya di bawah 500 juta. Kemudian ada tambahan 21 kabupaten kota karena aspirasi DPR. Kemudian ada 10 kabupaten aspirasi DPR namun sudah beririsan dengan DAK, 100 DAK penerima daerah penerima, sehingga total
ada 116 kabupaten kota yang mendapat alokasi DKB dan KP tahun 2023. Ini datanya, itu yang biru-biru itu adalah daerah aspirasi. Setelah yang dicoret itu adalah daerah yang di-reject karena usulannya di bawah 500 juta. Nah, dari daerah sini semuanya, daerah ini semuanya sudah kami undang dalam proses penyusunan RK. RK sudah selesai, nanti mungkin nanti kami akan rekap lokasinya sampai ke basis yang terkecil kelurahan, sehingga nanti kami bisa menyajikan data yang lebih lengkap daripada ini. Sementara waktu belum bisa kami ajukan karena baru selesai proses penyusunan RK. Nah, ini rekap umum terkait dengan hasil penyusunan RK, bahwa untuk menu pembangunan rehabilitasi prasarana pelabuhan perikanan ada 53 pelabuhan perikanan yang dibiayai di 29 provinsi. Kemudian ada 32 BBI provinsi di 27 provinsi. Kemudian ada 28 lokasi pengawasan dan 26 kawasan konservasi di 28 provinsi. Kemudian ada 65 BBI kabupaten kota di 65 kabupaten kota. Nah, ada 100 kabupaten kota yang mengambil menu usaha nelayan skala kecil. Kemudian ada 109 kabupaten kota yang mengambil menu usaha perikanan ikan skala kecil, serta 92 kabupaten kota yang mengambil menu usaha prasarana pengolah hasil perikanan. Nah, mudah-mudahan berdasarkan pemilihan dari tahap penyusunan RK ini, kita bisa menjadi salah satu bidang yang kemudian dapat mendukung ketahanan pangan. Ini informasi saja terkait dengan perkembangan DAK dari tahun 2019-2023, di mana pagu terus naik dan kecenderungan daerah pembagian semakin kecil. Dan tentu ini juga dapat memberikan perspektif pada daerah bahwa alokasi yang besar ini bisa menyelesaikan seluruh urusan yang telah dilimpahkan pada daerah. Mungkin itu yang dapat kami sharing pada kesempatan pagi ini. Kami kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli atas paparannya. Selanjutnya, sebelum kita pemaparan dari setiap kabupaten, pada sesi ini kebetulan memang ada Biro Perencanaan dari Kementerian Pertanian dan Biro Perencanaan dari Kementerian KKP. Mungkin kita awali terlebih dahulu sesi pertanyaan dari kabupaten atau provinsi. Apabila ada pertanyaan kepada Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian, kami persilakan. Kita buka untuk sesi tanya jawab ini maksimal adalah 3 pertanyaan. Mungkin barangkali ada dari perwakilan kabupaten yang menanyakan terkait DAK 2022 dan 2023 terkait rencana kegiatannya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk sesi diskusi pagi ini. Yang online juga apabila ada pertanyaan yang memang kurang jelas dari pemaparan, dipersilakan yang online maupun offline untuk memberikan pertanyaan. Oke, apabila memang oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini kami tujukan untuk Pak Akbar dari Biro Perencanaan Kementerian, dengan juga mungkin Pak Anang juga bisa membantu, bisa menyampaikan. Kami dari Dinas Pertanian Kota Semarang, ada kemarin pada saat penyusunan atau perencanaan untuk penetapan lokasi, terutama lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan DAK 2023, kami agak kesulitan dalam hal, ini kaitannya teknis, artinya pada saat pembuatan bangunan, misalkan pada menusuk bangunan sumber-sumber air, kemudian jalan pertanian, lalu jalan produksi, di dalam juknis yang telah kami terima, itu adalah ada beberapa kriteria, salah satunya mungkin dalam hal cakupan atau lokasi dampak
yang ada pada saat itu penetapan lokasi tersebut. Misalkan di dalam sumber air jaringan irigasi tersier, misalkan dia punya lokasi dampak harus sekian hektar dan itu berlaku untuk semuanya. Padahal perlu diketahui juga bahwasanya kalau kita yang di kota, khususnya di Kota Semarang, kita mempunyai lahan yang tentunya tidak sama dengan yang ada di kabupaten yang lainnya. Jadi keterbatasan kita di dalam pengelolaan lahan di dalam kota itu juga sangat terpengaruh juga ketika ada pembatasan pada lokasi-lokasi dampak tersebut. Jadi yang ingin kami sampaikan atau ingin kami minta penjelasan, bisa nggak sih mungkin suatu ketika mungkin tahun 2023 mungkin sudah juknisnya sudah insya Allah mungkin sudah jadi. Cuma untuk yang kedepannya bisa nggak sih kita misalkan bisa diberikan suatu dispensasi mungkin Pak Anang. Artinya karena kita memang harus diakui salah satu kendala dalam pengelolaan lahan di pertanian di kota khususnya di Kota Semarang adalah masalah lahan. Sehingga kalau itu harus dibatasi, artinya atau bukan dibatasi sebenarnya, disamaratakan dengan kabupaten yang lainnya, tentu juga itu juga akan mempengaruhi atau kita juga akan mengalami kesulitan dalam hal mencari lokasi. Mungkin itu dulu mungkin Pak Anang atau Pak Akbar mungkin bisa dibantu untuk menjelikan jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Anang boleh menanggapi terlebih dahulu, Pak. Atau dari Pak Akbar untuk menjawab secara langsung pertanyaan dari perwakilan Kota Semarang. Ya, terima kasih Bapak dari Kota Semarang. Jadi memang terkait dengan menu air ya, sumber-sumber air itu lebih khusus pada rehab jaringan irigasi tersier memang ada batas minimal 50 hektar cakupan lahan yang kita mendedikasikan program ini. Memang ini berdasarkan pertimbangan teman-teman teknis di Direktorat Air, Pak. Jadi juknis dirjennya itu, tentang dirjennya untuk kegiatan RJIT itu memang batas minimalnya adalah 50 hektar. Dan ini juga sempat kami diskusikan juga gitu ya, pengecualian pada daerah-daerah kota Pak sebenarnya gitu ya. Jadi memang sampai kemarin draft juknis masuk ke Sekretariat Negara ya, untuk Perpres itu teman-teman teknis masih tetap menggunakan pertimbangan perdirjen terkait dengan cakupan dari RJIT itu Pak. Jadi itu yang kami juga kemarin nggak berani juga, sempat ada diskusi juga dengan kami untuk minimal menggunakan kata maksimal gitu ya, maksimal 50 hektar gitu. Ini pun juga teman-teman teknis juga nggak berani. Jadi akhirnya kemudian draft juknis yang masuk itu masih menggunakan batas minimal 50 hektar. Dan ini mungkin dari Dinas Kota Semarang menjadi pertimbangan. Setuju saya, kita mungkin agak lebih memetakan kembali terkait dengan secara spesifik kabupaten-kabupaten atau kota-kota itu sebenarnya menunya cocoknya seperti apa gitu ya, agar kemudian kita tidak menggunakan aturan yang sifatnya general gitu ya. Mungkin itu Pak, jadi nanti kita diskusikan untuk tahun 2024 untuk perbaikannya. Terima kasih. Baik, Pak Akbar, terima kasih atas konfirmasinya dan jawabannya. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari kabupaten, kota, atau provinsi, baik yang online atau offline? Baik, apabila tidak ada, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah paparan dari setiap kabupaten atau kota dan provinsi untuk memaparkan terkait progres DAK 2022, terkait realisasi fisik maupun realisasi keuangan, dan bagaimana rencana DAK 2023. Untuk sesi ini, saya persilakan kepada Pak Jarod untuk memimpinnya,
Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Jarod. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami melanjutkan pembahasan dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih ke Pak Direktur Pangan Pertanian, Pak Akbar dari Kementerian Pertanian, juga Pak Ramli dari Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan tadi arah kebijakan besar dan juga perkembangan selama ini. Jadi perkembangan selama ini Bapak Ibu sekalian sampai dengan hari ini itu Kementerian Pertanian atau kementerian lain, Kementerian KKP mungkin juga Kementerian PUPR itu sudah melakukan konsolidasi penyusunan RK dengan Bapak Ibu sekalian. Dan tadi disampaikan oleh Pak Direktur itu RK harus disampaikan oleh Bapak Ibu Bapeda sampai dengan 9 Desember. Untuk tema 4 dan tema 5. Jadi mohon itu deadline-nya dipegang benar oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk DAK aspirasi itu sampai dengan Maret 2023. Jadi masih punya waktu. Namun demikian mohon itu juga tidak digunakan waktunya itu sampai Maret 2023. Secepat mungkin itu dikonsolidasikan dengan aspirator dari Bapak Ibu sekalian. Itu deadline-nya. Untuk yang DAK tematik, setelah seluruh Bapeda mensubmit nanti, itu kami di Bappenas, KL dan juga Kementerian Keuangan, itu akan melakukan penelaahan sampai dengan 18 Desember. 18 Desember. Nah, setelah itu finalisasi, tidak ada proses lagi perbaikan dan lain sebagainya. Jadi mohon waktunya itu kita sama-sama memegang teguh. Yang lain tadi disampaikan oleh Pak Akbar itu untuk DAK Kementerian Pertanian itu mungkin hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang asistensi sekarang itu masih punya PR terkait dengan RK, terutama yang provinsi tadi, Provinsi Jawa Tengah itu masih 30,8 M yang belum memasukkan RK-nya. Jadi seluruh RK belum masuk sampai dengan hari ini. Provinsi Jawa Timur itu 21,2 M. Tadi disampaikan oleh Pak Akbar. Kabupaten yang besar tadi itu ada Grobogan dan Lamongan, itu 18 M dan 11 M. Jadi Bapak Ibu punya waktu sebelum 9 Desember, karena kan sebelum 9 Desember harus ada konsolidasi dengan Bapak Ibu di Bapeda masing-masing, karena nanti yang mengsubmit hanya Bapeda aja yang bisa melakukan. Jadi sebelum 9 Desember Bapak Ibu harus memastikan seluruh usulan itu dokumen-dokumen kesiapannya harus sudah siap dan bisa diupload. Tidak hanya siap tapi harus bisa diupload. Harus bisa diupload. Jadi itu perkembangan sampai dengan saat ini. Dan juga tadi disampaikan yang 5%. 5% dari mana? Dari dan alokasi total. Jadi tidak alokasi per menu yang dana penunjang. Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya kita serahkan ke masing-masing. Nanti penggunaan ini dikoordinasikan oleh Bapeda juga karena OPD-nya berbeda-beda untuk setiap daerah. OPD-nya berbeda-beda. Itu yang menjadi catatan dan juga data geospasial dan pemetaan aset pangan tadi. Kita sudah punya basis data yang kuat tadi, karena seluruh DAK itu sifatnya yang sekarang itu hampir semuanya infrastruktur. Jadi itu menjadi basis yang kuat kita untuk membangun peta aset pangan yang disampaikan oleh Pak Anang, Pak Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas tadi. Itu yang akan mengawali pembahasan
kita, dan kita akan melakukan pembahasan dua hal besar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perkembangan 2022, ada kabupaten yang sudah memperoleh, ada yang belum. Yang kedua, kesiapan di 2023, terutama untuk kesiapan RK dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang dua besar yang akan kita bahas. Karena tadi kita sudah peroleh data dari Pak Akbar, mohon izin kami akan mulai dari yang selisih RK-nya besar-besar. Yang pertama kami undang yang Kabupaten Jawa Tengah yang besar, Gerobokan. Hadir Gerobokan? Hadir Pak? Siap, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula. Kami dari Kabupaten Gerobokan izin menyampaikan terkait progres DAK 2022 terkait khususnya di bidang tematik, bidang pertanian dan juga rencana di 2023. Pertama-tama kami mohon maaf selisih dari RK 2023 kenapa begitu banyak dari angka yang tadi dipaparkan dari 18 miliar sekian, kekurangannya juga 18 miliar sekian. Jadi di saat kami input Krisna, di situ sudah kami input semua usulan Bapak, sudah kami input semua usulan, lokasinya juga sudah kami input. Jadi di bidang pertanian di Kabupaten Gerobokan khususnya ditangani oleh 3 OPD atau 3 perangkat daerah, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan juga DKPD atau Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Karena memang tusi yang menangani terkait lokasi di bidang pertanian juga berbeda-beda di 3 OPD itu. Untuk usulannya sudah kami input semua sesuai dengan usulan awal Krisna. Sudah kami input semuanya, tetapi memang ada beberapa fitur yang belum kami proses, belum kami klik, yaitu di konfirmasi daerah kalau tidak salah. Itu belum kami proses, jadi memang ada beberapa fitur yang belum kami klik, jadi jumlah yang kami usulkan tidak muncul. Tetapi kami inputkan di usulan RK-nya itu, dan ke depan nanti akan kami coba cek ulang kembali karena kami dari Bapeda pun juga masih belum bisa mensubmitnya karena dari usulan perangkat daerah juga masih belum ada progres untuk diklik fitur itu. Itu untuk di usulan 2023. Di progres 2002, alhamdulillah saat melaksanakan konsolidasi tepatnya di bulan Oktober pertengahan, itu untuk di triwulan 3 akhir, untuk progres salurnya, untuk progres salur sudah hampir selesai untuk di tahun 2022, khususnya untuk di bidang pertanian atau di tematik penugasan ini. Secara umum DAK di Kabupaten Gerobokan untuk 2022 sudah berprogres semuanya, tapi khususnya untuk di penugasan tematik batas sampai nanti untuk penyaluran insya Allah masih bisa selesai semuanya Bapak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Ya baik, makasih. Dengan Pak siapa Pak? Pak Aditya Bapeda ya Pak ya? Bapeda. Mohon informasi yang 2022 itu Gerobokan peroleh juga ya? Yang ya, tematik KSPP. Bedanya di 2022 sama 2023. Di 2022 DAK tematik untuk
pangan ini ada DPUPR untuk yang mendapatkannya, karena ada bidang jalan untuk tematik ketahanan pangan, tetapi di 2023 kami tidak mendapatkan. Bahkan di bidang jalan tidak hanya di penugasan tematik, di reguler pun di bidang jalan juga tidak mendapatkan, Bapak. Terima kasih. Baik, yang 2022 perkembangan sampai dengan bulan ini, Pak? Ada data? Data akan kami berikan nanti. Ada, sudah ada. Baik, terima kasih banyak. Jadi yang 2022 nanti mohon datanya. 2023 itu secara prinsip sebetulnya sudah masuk usulan di Krisna. Tinggal nanti apa itu klarifikasi untuk kepastian keseluruhan ya, termasuk itunya. Nah, terkait dengan itu mungkin Pak Akbar ada respon, Pak. Kami persilakan Pak Akbar. Ya, sedikit ya. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Aditya. Pertama saya ingin konfirmasi untuk DAK 2023 OPD yang menerima hanya 2, Pak. Dinas Pertanian dan Dinas tadi Peternakan. Untuk Dinas Ketahanan Pangan tidak ada kegiatan yang bisa kami dedikasikan untuk kegiatan ketahanan pangan. Itu ya. Jadi harus clear itu. Jadi kalau ada yang nyerempet ke Dinas Ketahanan Pangan dikembalikan ke pertanian aja Pak sesuai dengan ininya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan konfirmasi tadi. Jadi betul Pak. Jadi Bapak memang harus melakukan konfirmasi dalam fitur Krisna DAK itu Pak ya. Tetapi sebelum melakukan konfirmasi Pak Aditya, pastikan seluruh data dukung dari setiap menu kegiatan itu sudah dipenuhi. Jadi jangan sampai nanti Bapak melakukan konfirmasi, tidak melakukan cek kembali terhadap seluruh data dukung per menu kegiatan. Itu ya. Karena kalau sudah Bapak konfirmasi, maka nanti akan sulit lagi kami memberikan ruang Bapak untuk melakukan unsubmit gitu ya. Walaupun sebenarnya itu memungkinkan. Jadi kami tidak ingin bolak-balik hari ini submit, besok unsubmit, lusanya lagi minta dispensasi dan lain sebagainya. Jadi mohon ini dikonsolidasikan betul terkait dengan seluruh data dukung per menu kegiatan ya. Nah, apabila Bapak sudah melakukan konfirmasi, maka kami baru bisa melihat seperti apa RK yang Bapak Ibu usulkan. Tapi kalau belum konfirmasi, memang data di kami pasti tidak terlihat. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Iya, baik. Makasih Pak Akbar. Jadi itu untuk seluruh kabupaten dan provinsi mungkin ya, informasi itu yang disampaikan Pak Akbar tadi. Mohon betul Bapak Ibu Bapeda mengkoordinasikan dengan kegiatan ini, karena nanti yang bisa melakukan submit hanya dari Bapeda. Dari Bapeda, dan mohon mengkoordinasikan dengan seluruh OPD di lingkup Bapak Ibu sekalian. Kita di 2023 itu tema 4 dan 5 itu masing-masing ada 4 menu. OPD-nya tergantung di tempat Bapak Ibu sekalian tadi kan, karena tiap daerah berbeda-beda. Itu yang gerobokan. Masih ada nggak yang dari gerobokan Pak? Dari dinas terkait mungkin ada isu apa gitu? Kami persilahkan. Cukup. Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Yang berikutnya kami mengundang tadi yang besar juga Lamongan. Lamongan Jawa Timur, kami persilahkan. Ada yang hadir di ruangan Pak? Apakah Lamongan hadir di online? Tidak ada ya. Di Lamongan tidak hadir di offline dan juga di online. Jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke provinsinya, mungkin nanti yang agak akhir-akhir, karena nanti harapannya Bapak Ibu yang dari provinsi itu mengetahui betul seluruh isu di kabupaten yang ada. Sehingga harapannya Bapak Ibu dari provinsi mengikuti aktivitas ini sampai dengan nanti terakhir.
dan bisa mengkoordinasikan seluruh kabupaten, oh isunya ternyata ini dan lain sebagainya. Itu yang kami rancang untuk asistensi untuk Jatim dan Jawa Tengah. Berikut